Pembangunan yang digencarkan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mendapat pengawasan DPRD setempat. Pelaksanaan program pembangunan oleh pemerintah daerah mengundang anggota DPRD untuk melakukan peninjauan atau monitoring evaluasi. Seperti yang dilakukan oleh politisi PDI Perjuangan Kadek Joko Supriyatin yang meninjau lokasi tempat ibadah umat Nasrani dan pembangunan jembatan. Kadek mengapresiasi pembangunan gereja Santa Maria yang berada di Kampung Watu Agung. Dalam lawatannya beberapa waktu lalu, Kadek disambut baik oleh warga, khususnya umat Katolik di Kampung Watu Agung, Kecamatan Kalirejo. Kadek berkesempatan meninjau langsung proses renovasi gereja Santa Maria yang sudah lama diidam-idamkan oleh umat Nasrani. Renovasi gereja mendukung kenyamanan ibadah umat Katolik karena konstruksi bangunan lebih indah dan nyaman. Kegiatan hari ini saya meninjau jembatan yang beberapa tahun dulu kena bencana sehingga tidak bisa menghubungkan antara Watu Agung dan Agung Timur, dan khususnya teman-teman yang ada di Kalirejo ini. Alhamdulillah usulan dari Kepala Kampung Watu Agung terrealisasi oleh pemerintah daerah. Saya sangat support tanggapan yang begitu cepat Kepala daerah menanggapi tentang bencana banjir ini. Tadi setelah saya lihat jembatan, saya langsung meninjau renovasi gereja. Itu teman-teman umat Katolik mengharapkan saya datang untuk melihat gereja yang telah direnovasi itu. Jadi saya sempatkan untuk mampir ke lokasi itu. Terakhir ada beberapa gabungan umat, ada umat Katolik, Hindu dan Islam ingin bertemu saya, ingin minta bersilaturahmi. Selama ini saya mereka mengenal nama saya tapi tidak tahu pada intinya dengan saya. Akhirnya setelah saya jelaskan ini mereka antusias, dan ada beberapa proposal yang sudah terrealisasi. Mereka mengucapkan terima kasih. Selain meninjau pembangunan gereja, Kadek juga menyempatkan diri bertemu dengan sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam paguyuban kerukunan umat. Kehadiran Kadek mendapat sambutan tokoh agama dan paguyuban kerukunan umat. Kerukunan umat beragama di Kampung Watu Agung sangat baik. Kampung Watu Agung berslogan Kampung Pancasila yang ditandai dengan beragam suku dan agama hidup berdampingan di Watu Agung. Dari anggota PDIP yang hadir di kesempatan pada bapak-bapak pengurus gereja di masing-masing kampung yang alhamdulillah bisa hadir di kesempatan pada sore hari ini. Hadir di kampung kami, Kampung Watu Agung ini dalam keadaan sehat, tidak terkena di hati bapak semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besar. Apapun itu tentunya harapan dari kami dan dari masing-masing keagamaan, kami bisa sangat senang kemarin Mas Heri tolong untuk fasilitas kegiatan ini itu. Nah, makanya kenapa dari umat Buddha juga bisa hadir di tengah-tengah kita, artinya keagamaan yang ada di kampung kita atau kampung masing-masing biar bisa saling bersatu. Tidak ada goncangan-goncangan terkait masalah keagamaan, itu harapan dari kami.
Mungkin itu saja pengantar dari kami. Nanti semua saya serahkan mungkin dari Mas Heri maupun dari Pak Dewan sendiri yang selamat sore, salam sejahtera. Untuk saudara-saudara yang muslim, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas rahmatnya siang menjelang sore hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Kampung Matagung, Bapak Triadi, selaku tuan rumah dan pertemuan. Waktu mau pemilihan di tahun 2019, khususnya umat Katolik, saya sempat datang ke kediaman Romo Bas. Untuk bantuan dari Pak Kade tentang gereja kami, yang mungkin gereja kami ini belum mempunyai IMP, Mas ya. Dengan pastor dan juga pun sudah ditugasi, tapi nggak bisa jelas apakah tahun ini masih ada dana untuk kami mohon bantuan melalui desa tetangga kami, Pak. Dan kita pun sebetulnya yang Tiga agama yang saya hormati pula. Di sini saya dari warga umat Hindu Kampung Sidoarjo, nama saya Edi Marsudi. Pemirsa, Kadek Joko Supriyatin juga mengunjungi warga kampung Tanjung Pandan, Kecamatan Trimurjo yang sedang gotong royong membenahi Masjid Al-Ikhlas dengan swadaya masyarakat. Kadek mengapresiasi warga Tanjung Pandan yang terjun secara sukarela memperbaiki tempat ibadah tanpa embel-embel imbalan. Kadek berharap masjid yang direnovasi ini dapat menyatukan umat karena masjid ini merupakan salah satu masjid tertua yang mempunyai nilai sejarah bagi kerukunan umat. Kegiatan saya hari ini adalah renovasi Masjid Al-Ikhlas Dusun 4 Desa Tanjung Pandan, Kecamatan Bangurejo. Inilah merupakan masjid di Tanjung Pandan ini, masjid yang tertua di sini. Kebetulan saya dan kepala kampung dan warga di sekitar ini sepakat untuk merenovasi masjid ini
supaya dilihat masjid bersejarah ini lebih mempunyai makna untuk lingkungan. Harapan saya masjid ini karena masjid yang tertua di sini, semoga masyarakat sini betul-betul bisa merawat untuk kedepannya lebih bagus. Harapan saya yang kedua, masjid ini merupakan tempat ibadah umat Islam. Jadi di sini satu-satunya masjid ini yang bisa betul-betul dirawat kita bersama. Harapan saya untuk masyarakat, inilah satu-satunya masjid yang di sini untuk kita silaturahmi satu sama lain agar tidak ada perbedaan. Di sini semua sama. Di sini juga saya lihat penduduk aneka ragam, ada yang Sunda, Jawa, ada juga yang Lampung. Jadi semua itu berbaur menjadi satu. Inilah merupakan masjid ini untuk mempersatukan erat hubungan silaturahmi antara semua di Tanjung Panjang ini. Perbaikan Masjid Al-Ikhlas merupakan inisiatif warga untuk mempertahankan masjid tua di kampung. Yang jelas masjid kita ini pembangunan dari tahun 77. Nah, kehendak warga kita itu ingin yang model baru lah. Masalah dana atau anggarannya itu murni swadaya kita. Di lingkungan Dusun 4 ini bersuadaya untuk membangun atau renovasi Masjid Al-Ikhlas ini. Harapan kita Bang dengan renovasi ini? Harapan kita ya kita mempunyai tempat ibadah yang layak pakai, ya nggak ketinggalan sama kampung-kampung yang lain. Harapan ke semua warga bisa berinvestasi lah ke Masjid Al-Ikhlas ini. Artinya kalau ini memang swadaya, memang masyarakat sendiri yang menginginkan bergerak. Iya, menginginkan dari tahun 2018 kita mengumpulkan dana anggaran sampai sekarang sudah mencapai yang berupa rupiah itu 120 juta. Nah, di luar itu banyak warga kita yang menyumbangkan material seperti semen, pasir, bata, kayu pun banyak yang bisa menyumbangkan ke masjid kita ini. Dengan anggaran kita, kemungkinan anggaran kita semua sekitar 350-an juta lah itu. Kita sambil berjalan dan warga siap nanti apabila kurang anggaran itu siap ditarik kembali. Terima kasih. Pak, saya agak berangkat sekolah Pak yuk. Yuk, nanti ya. Oh, waalaikumsalam. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi di 20 Minute Moment Sigar TV. Saat ini banyak masyarakat yang mengandrungi tren merawat tanaman hias. Tapis di zaman sekarang bisa dipakai dalam banyak hal. Menikmati resort atau cottage berbentuk rumah panggung tak perlu jauh-jauh ke Raja Empat atau Derawan.
saya bersama tim sampai di Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Udara yang dingin dan suasana yang masih gelap. Saya akan mengunjungi suatu peristiwa tradisi yang sering dilakukan di Kabupaten Lampung Barat ini, yaitu Bediom. Bediom merupakan budaya dan adat istiadat masyarakat Lampung Barat yang akan pindah rumah, baik itu rumah yang baru dibangun atau rumah yang telah lama berdiri, dan akan ditempati oleh penghuni yang baru. Petani itu juga keren sekarang, nggak cuma pakai camping atau yang predikat melekat itu kotor-kotoran lah. Teman-teman saya yang tinggal di desa bantuin orang tuanya di sawah, mungkin ada yang masih malu dan lain sebagainya. Menurut saya nggak perlu gitu. Pak, saya agak berangkat sekolah Pak yuk. Yuk, nanti ya. Oh, waalaikumsalam. Bersama aparatur kampung dan tokoh masyarakat, Kadek Joko juga meninjau pembangunan jembatan yang rusak akibat cuaca ekstrim di Kampung Agung Timur, Kecamatan Kalirejo. Anggota Komisi 2 DPRD Lampung Tengah ini berharap pengerjaan jembatan berjalan baik dan sesuai bestek sehingga konstruksi bangunan akan bertahan lama. Kadek berharap pengerjaan fisik dilakukan sesuai prosedur yang telah disepakati oleh pengembang dan pemerintah daerah Lampung Tengah. Kadek secara khusus juga mengingatkan pengembang yang terlibat pengerjaan jembatan. Sarana penghubung sangat dibutuhkan masyarakat karena jembatan merupakan infrastruktur pendukung ekonomi kampung. Jika sarana tidak didukung, maka dapat mengganggu perputaran ekonomi di Lampung Tengah. Jembatan di Kampung Agung Timur, Kecamatan Kalirejo merupakan akses utama dan penghubung antar kampung di wilayah Kecamatan Kalirejo. Diharapkan perbaikan jembatan dapat berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar.
media. Hari ini yang kedua kali saya melihat jembatan yang kemarin di Batu Agung, yang sekarang di Agung Timur. Ini betul-betul jembatan kena bencana, apabila tidak ditangani cepat akan menyebabkan putus hubungan antara dua desa ini, termasuk khususnya warga Kecamatan Kalirejo. Ini tadi udah saya lihat ke bawah, memang sangat-sangat rawan. Artinya untuk pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, khususnya yang menangani bidang bencana, sangat tanggap dengan situasi bencana ini. Gitu. Kalau ini sampai terputus, Bang, seberapa dampaknya terhadap perekonomian ataupun masyarakat ya, Bang? Kalau masalah dampaknya saya udah nggak bisa ngira, terutama pertukaran masalah ekonomi di bidang pertanian. Ini dari Batu Agung ke Agung Timur, begitu juga sebaliknya sudah tidak akan bisa, pasti akan melewat kabupaten sebelah, harus berkeliling dulu, muter berapa harus habis mereka pembiayaan. Kalau yang bawa mobil kita hitung, dan truk tuh bawa solar, bawa bensin yang mobil kecil, akan menyebabkan perekonomian ini betul-betul sangat merugi, khususnya teman-teman di bidang petani. Gitu. Dengan perbaikannya sendiri, harapan kita apa nih, Bang? Harapan saya untuk masyarakat Agung Timur, Batu Agung ini bisa digunakan jalan ini seperti semula, perekonomian di bidang pertanian bisa cepat berputar lagi seperti sedia kala. Terima kasih, Bang. Oke. Warga juga berharap jembatan yang diperbaiki segera rampung. Jembatan ini merupakan jalur utama penghubung dan menjadi akses mobilitas warga. Perbaikan jembatan ini, apa tanggapan kita, Bang? Ya, sebagai warga ya seneng banget, Pak. Ini kan jalur utama penghubung antar dua kampung, Kampung Agung Timur dan Kampung Batu Agung. Dulu itu sebelum diperbaiki itu kan tahu ada lubang itu, jadi mobil agak susah. Nantinya kalau udah diperbaiki kan mobil lancar buat angkut-angkut barang pertanian. Sebelumnya sudah berapa lama kerusakannya, Bang? Ini sekitar pas banjir kemarin. Penyebabnya, Pak? Banjir. Oh, abrasi, Pak. Abrasi. Oh, kita sendiri dengan jembatan yang harus diperbaiki ini, harapan kita apa, Pak? Ya, kalau ini untuk apa? Bahwa hasil-hasil pertanian itu lancar gitu. Karena memang vital ini jalan. Iya, ini jalur utama penghubung antar dua kampung. Namanya siapa, Pak? Bapak Sukambang. Sukambang? Iya. Oke, terima kasih, Bang.
Kepala Kampung Agung Timur Supriyanto juga menyampaikan harapan pengerjaan jembatan segera rampung. Kepala kampung menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Lampung Tengah yang cepat tanggap merespon keinginan warga terkait perbaikan jembatan. Jembatan ini kan kita mengajukan rehab karena kemarin sayapnya keterjang banjir, makanya ada kerusakan, maka kita lapor ke dinas BPBD, intinya terus ditindaklanjuti. Alhamdulillah respon Pak Bupati sangat cepat, ya terus alhamdulillah saat ini kita kerjakan. Begitu dana informasi ditransfer, kita cek, udah ada, kita langsung kerjakan. Karena dengan adanya kita perbaikan ini, itu sangat mendukung. Intinya ini jalur poros loh. Kita dari Batu Agung khususnya mau ke Pringsewu lewat jalur ini. Jadi ini sangat vital. Terutama Batu Agung ada 2 jembatan yang kita ajukan juga bareng-bareng terus kita. Jadi 1 jalur ini 3 jembatan kita bangun. Jadi Agung Timur 1 titik, Watu Agung 2 titik. Alhamdulillah bareng kita keluarnya. Cuman untuk pengerjaan kita gerak cepat karena ini jembatan ini kan sangat besar. Intinya kalau sampai ini ambles, rugian kita miliaran. Jadi mungkin kita korban untuk saat ini ibaratnya 100-200 juta, tapi fungsinya sangat mendukung benar bagi masyarakat khususnya yang mau lintas ke Kabupaten Pringsewu. Ada target penyelesaiannya berapa hari? Ini informasi karena pengerjaan bergendala dengan air, kemungkinan ya sekitar 1 bulanan lah kurang lebihnya, insya Allah bisa 0. Karena untuk pengurukan juga kita nggak pengurukan dengan tanah, kita pakai sabes yang ada batunya itu. Apa yang ingin kita sampaikan ke pemerintah daerah? Yang jelas kami selaku Kepala Kampung Agung Timur mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas respon Bapak Bupati yang begitu tanggap darurat lah. Ibaratnya spontan beliau meng-ACC proposal kami yang kita ajukan di Kabupaten Lampung Tengah. Salut untuk Pak Bupati Musa Dito. Untuk masyarakat khususnya karena ini di tapal batas antara Watu Agung dengan Agung Timur, intinya kita mengharapkan kerjasamanya jangan membuang sampah di aliran sungai ini untuk saling membersihkan lah. Kita sama-sama jaga karena ini punya 2 wilayah ibaratnya. Areal ini, jembatan ini tapal batas antara Watu Agung dengan Agung Timur. Terima kasih, Bang. Anggota DPRD Kadek Joko Supriyatin berharap pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten dapat berjalan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Wakil rakyat dari PDI Perjuangan ini mengimbau masyarakat untuk menggunakan sebaik-baiknya fasilitas yang sudah dibangun. Edi Suranto, Siker TV melaporkan.